Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Michael Joshua dengan NIM 205200227, Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang ilmu hukum pidana. Pengertian dari ilmu hukum pidana. Ilmu hukum pidana ialah ilmu yang mempelajari dan menjelaskan perihal hukum pidana yang berlaku di suatu negara dan yang tidak terfokus pada norma yang dilanggar saja, tetapi juga membahas mengapa terjadi pelanggaran atas norma-norma tersebut. Tujuan dari hukum pidana. Tujuan hukum pidana secara umum adalah untuk melindungi masyarakat. Selain itu, hukum pidana dibuat untuk melarang perbuatan yang menyebabkan atau mengancam kepentingan umum. Hukum pidana juga berfungsi untuk menghukum atau mendidik pelaku tindak kejahatan. Dasar-dasar hukum pidana. Hukum pidana dibagi menjadi dua, yaitu pidana umum dan pidana khusus. Yang pertama, hukum pidana umum. Hukum pidana umum, dasar hukumnya berasal dari KUHP. KUHP sendiri berasal dari hukum kolonial Belanda. Adapun sistematika kitab undang-undang hukum pidana antara lain buku 1 tentang aturan umum, buku 2 tentang kejahatan, buku 3 tentang pelanggaran. Yang kedua, hukum pidana khusus. Hukum pidana khusus juga menggunakan KUHP dan terdapat juga peraturan di luar KUHP yang dibagi menjadi dua, yaitu kelompok peraturan perundang-undangan hukum pidana dan kelompok peraturan perundang-undangan bukan hukum pidana. Ada 3 macam kesenjangan dalam ilmu hukum pidana. Yang pertama, kesenjangan sebagai maksud atau tujuan. Bentuk kesenjangan sebagai maksud artinya dengan menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan, menghendaki untuk tidak berbuat atau melalaikan kewajiban hukum, dan juga menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan. 2. Kesengajaan sebagai kepastian. Kesengajaan sebagai kepastian yaitu kesengajaan yang berupa kesadaran seseorang terhadap suatu akibat yang menurut akal orang pada umumnya pasti terjadi oleh dilakukannya suatu perbuatan tertentu, dan akibat tersebut tidak dapat dihindarkan. Akibat yang timbul merupakan akibat lain dari tindakan yang dilakukannya, bukan merupakan akibat yang dikehendaki. Dalam hal ini, perbuatan menghasilkan 2 akibat, yaitu akibat pertama sebagai akibat yang dikehendaki pelaku, akibat kedua sebagai akibat yang tidak dikehendaki pelaku, tapi harus terjadi agar akibat pertama benar-benar terjadi. Ketiga, kesengajaan sebagai kemungkinan. Kesengajaan sebagai kemungkinan adalah kesengajaan untuk melakukan perbuatan yang diketahuinya bahwa ada akibat lain yang mungkin dapat timbul yang ia tidak inginkan dari perbuatan. Namun, begitu besarnya kehendak untuk mewujudkan perbuatan, ia tidak mundur dan siap mengambil risiko untuk melakukan perbuatan. Percobaan. Percobaan tindak pidana merupakan perbuatan yang dari awal sudah ada niat adanya pelaksanaan untuk melakukan tindak pidana. Akan tetapi, tindak pidana tersebut tidak sampai selesai, bukan semata-mata karena kehendak dari pelaku sendiri. Seperti halnya yang telah disebutkan dalam pasal 53 ayat 1 KUHP, yaitu mencoba melakukan kejahatan dipidana jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu
bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Pada pasal 53 KUHP terdapat syarat-syarat yang menentukan seorang pelaku dapat dihukum karena bersalah telah melakukan suatu percobaan. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut. 1. Adanya niat atau kehendak dari pelaku. 2. Adanya permulaan pelaksanaan dari niat atau kehendak itu. 3. Pelaksanaan tidak selesai semata-mata bukan karena kehendak dari pelaku. Penyertaan. Penyertaan adalah sebuah istilah hukum yang mengacu pada keikutsertaan dan pembantuan seorang dalam melakukan suatu tindak pidana. Penyertaan menurut hukum pidana, seorang yang melakukan tindak pidana dalam hukum pidana Indonesia adalah orang yang secara sendiri telah memenuhi segala unsur dalam suatu rumusan tindak pidana. Orang ini disebut orang yang melakukan. Ia dihukum sebagai orang yang melakukan tindak pidana. Akan tetapi, pelaku ini tidak selalu bekerja sendiri. Seringkali suatu tindak pidana dilakukan oleh beberapa pelaku atau dari seseorang, orang lain dapat melakukan kejahatan itu. Bentuk-bentuk penyertaan terdapat dalam pasal 55 dan pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia. Pasal 55 KUHP Indonesia menyebutkan pelaku yang melakukan atau disebut plagiar, menyuruh melakukan disebut doen plagiar, turut serta melakukan mede plagiar, dan menganjurkan atau menggerakkan melakukan disebut with locker, dipidana sebagai pembuat. Pasal 56 KUHP Indonesia menyebutkan bahwa pelaku yang sengaja memberi bantuan pada saat kejahatan dilakukan dan sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan dipidana sebagai pembantu. Kedua pasal ini beserta dengan jenis-jenis penyertaan yang terdapat dalam masing-masing pasal-pasal tersebut memberikan pertanggungjawaban yang berbeda, sehingga menyebabkan hukuman pidana yang berbeda pula. Penyertaan dapat dibagi menurut sifatnya. 1. Bentuk penyertaan berdiri sendiri. Mereka yang melakukan dan yang turut serta melakukan tindak pidana, pertanggungjawaban masing-masing peserta dinilai sendiri-sendiri atas segala perbuatan yang dilakukan. 2. Bentuk penyertaan yang tidak berdiri sendiri, pembujuk, pembantu, dan yang menyuruh untuk melakukan tindak pidana. Pertanggungjawaban dari peserta yang satu digantungkan pada perbuatan peserta lain. Apabila peserta satu dihukum, yang lain juga. Pertanggungjawaban pembantu berbeda dengan pertanggungjawaban pembuat yang semuanya dipidana sama dengan pelaku. Pembantu dipidana lebih ringan daripada pembuatnya, yaitu dikurangi sepertiga dari ancaman maksimal pidana yang dilakukan jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup. Pembantu dipidana penjara maksimal 15 tahun. Namun, ada beberapa catatan pengecualian. Seperti A. Pembantu dipidana sama berat dengan pembuat, yaitu pada kasus tindak pidana membantu merampas kemerdekaan dengan cara memberi tempat untuk perampasan kemerdekaan, membantu menggelapkan uang atau surat oleh pejabat, meniadakan surat-surat penting, membantu dipidana lebih berat daripada pembuat, yaitu tindak pidana 1. Membantu menyembunyikan barang titipan hakim, dokter yang membantu menggugurkan kandungan. Pertanggungjawaban pembantu adalah berdiri sendiri, tidak digantungkan pada pertanggungjawaban pembuat. Sekian dari saya, bila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih.